Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Maulana dari kelas AB 4601 NIM 15012230054. Di sini saya akan membacakan tentang sejarah pasar modal dunia. Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia sebagai wilayah kaya penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi di Eropa. Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC yang menjadi ibu bagi saham pertama di dunia dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Pasar modal pertama di dunia, Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC 1602 sampai 1799. Sejak Vasco da Gama mempelopori rute perdagangan dari Eropa ke India pada akhir abad ke-15. Hubungan perdagangan antar bangsa di dunia Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia semakin erat. Rempah-rempah yang berasal dari Asia, terutama lada, menjadi komoditas utama perdagangan pada saat itu. Ketika persaingan memanas mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah dan ketidakkaman dalam perdagangan memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602, atas dasar Gubernur Jenderal Prince Johann Moritz von Nassau 1606 sampai 1679. 3 perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai Verenigde Oostindische Compagnie atau biasa disebut VOC. Pasar modal Amerika Serikat, seperti halnya pendahulunya di Inggris, pasar modal di Amerika mulai di luar ruangan. Pada tahun 1792, John Sutton, Benjamin Jay, dan dua pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah pohon Buttonwood di Castle Garden atau sekarang menjadi Battery Park dan berisi tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menanamkan organisasi ini The Stock Exchange Office. Perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan pesat sehingga pasar modal yang menjadi pusat transaksi menjadi penuh sesak. Pada tahun 1817, para pialang saham di New York membentuk The New York Stock dan Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi ke gedung nomor 40 di Jalan Wall Street. Pada tahun 1863, nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange atau NYSE dan berpindah lagi pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Jalan Wall Street dan Broad Street hingga 2016. NYSE tetap beroperasi di lokasi tersebut. Selanjutnya, ada sejarah pasar modal di Indonesia. Menurut buku Efek Tengits yang dikeluarkan Vereniging voor den Effektenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Namun, dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap
Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas yaitu Dunlop and Co. Cikal bakal PT Perdanas tahun 1892 perusahaan perkebunan kultur Matsachapich Goalpara di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. 4 tahun berikutnya, 1896, harian Het Centrum dari Yogyakarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai Rp105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Menurut perkiraan, saham yang diperjualbelikan adalah yang terdaftar di Bursa Amsterdam. Namun demikian, investornya berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada periode ini, belum ada bursa di Indonesia. Selanjutnya ada deregulasi pasar modal. Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Paket Kebijaksanaan Desember 1987 atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi serta dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam seperti biaya pendaftaran emisi efek. Kebijakan ini juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. Merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 19 September 1996, BES mengeluarkan sistem Surabaya Market Information and Automated Scriptless Trading atau SMART yang menjadi sebuah sistem perdagangan yang komprehensif, terintegrasi dan luas serta dapat menyediakan informasi real time dari transaksi yang dilakukan melalui BES. BEJ melakukan merger dengan BES pada akhir 2007 dan pada awal 2008. Berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2009, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem perdagangan baru JATS G5. Perkembangan pada awal abad ke-19. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya lebih tinggi daripada pribumi. Oleh karena itu, kolonial mendirikan pasar modal. Akhirnya, Amsterdam Effectenbeurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia atau Jakarta. Pada tanggal 14 Desember 1912, yang menjadi penyelenggara adalah Vereniging voor de Effectenhandel dan langsung memulai perdagangan. Di tingkat Asia, Bursa Batavia ini merupakan yang keempat. Pada awalnya, bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya ada pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011. Mulai diundangkan tentang Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pada 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi dipisahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya lembaga OJK. OJK dinyatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank,
seperti perusahaan sekuritas modal Ventura, perusahaan pembiayaan reksadana, asuransi, dan pensiun, serta lembaga yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Pengalihan pengawasan dilakukan secara bertahap pada 31 Desember 2012. Pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BPPAM LK, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, resmi beralih ke OJK. Mengenal para pelaku pasar modal. Selanjutnya ada materi mengenal para pelaku pasar modal Indonesia. Self-Regulatory Organization atau SRO, BEI, KPEI, KSEI. SRO atau Self-Regulation Organization merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut 3 lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. SRO memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek diantaranya peraturan yang berkaitan dengan pencatatan efek, peraturannya keanggotaan bursa, dan peraturan perdagangan efek. Selanjutnya ada PT Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada sejarah singkat perusahaan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta atau BJ. Merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya PT BEJ, memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK nomor 323 KMK 0101/1992 tanggal 18 Maret 1992 dan beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada 13 Juli 1992. Setelah mendapat penyerahan pengelolaan bursa dari BPPAM selaku pengelola sebelumnya, anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta nomor 33 tanggal 13 Juni 2008 di Jakarta mengenai penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Yang kedua, ada kegiatan usaha sesuai dengan fungsinya. BEI memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Jasa transaksi efek adalah jasa yang diberikan untuk pelaksanaan jual dan beli efek. Jasa pencatatan adalah jasa pencatatan emiten atas saham dan obligasi. Jasa informasi dan fasilitas lainnya adalah jasa memberikan informasi kepada anggota bursa, kantor berita, media massa, dan perusahaan serta penyediaan terminal pelaporan transaksi obligasi. Untuk yang ketiga, ada susunan pemegang saham. Susunan pemegang saham BEI adalah perusahaan efek anggota bursa sebanyak 109 anggota bursa. Untuk yang keempat, ada penyertaan saham BEI. BEI memiliki saham KSEI secara langsung sebesar 20% dan tidak langsung sebesar 11,5% KPEI, serta memiliki baik langsung maupun tidak langsung melebihi dari 50% saham identitas antara lain. Yang poin pertama ada PT Clearing Penjamin Efek KPEI 100%. Untuk yang poin yang kedua ada PT Penilaian Harga Efek Indonesia PHEI sebesar
66,7%. Untuk poin selanjutnya ada PT Indonesian Capital Market Electronic Library atau L-Camel sebesar 66,7%. Poin selanjutnya ada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI 60 sebesar 66,7%. Selanjutnya ada PT Pemeringkat Efek Indonesia Pevindo 30 sebesar 32,38%. PT TV Bursa Indonesia IDX Channel 30%. PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI sebesar 66,73%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya Tegar Maulana, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.